Kenapa sih kasus ini kemudian bisa jadi rame banget, udah 8 tahun terus kemudian balik lagi polisi ngejar pelakunya sampai akhirnya nangkep Peggy? Ini berawal dari film. Jadi film Vina Sebelum 7 Hari. Film ini tuh nge-recall memori orang-orang gitu. Wah, kasus ini kan belum ketangkep nih, ada pelakunya, pelaku utamanya bahkan. Jadi otak pembunuhan itu kan belum ketangkep. Akhirnya ramai. Emang netizen tuh luar biasa ya, netizen Indonesia ya. Jadi ramai banget di media sosial, orang memperbincangkan ini terus mendesak polisi untuk mengejar siapa pelakunya atau mengungkap gitu. Jadi kinerja polisi waktu itu disorot banget gitu. Kayak mana nih polisi nih, masa udah 8 tahun kagak jadi-jadi juga nih, pelakunya kagak ditangkap juga gitu kan. Nah akhirnya dari kasus itu polisi kemudian menangkaplah Peggy Setiawan 21 Mei 2024. Nah, waktu itu polisi bilang kalau penangkapan Peggy ini itu terkait dengan kasus Vina, dan Polda waktu itu bilang bahwa Peggy ini bekerja sebagai buruh bangunan waktu dia tuh ditangkap gitu. Nah, waktu konferensi pers itu di Polda Jawa Barat ya, itu ada hal yang membuat publik tuh langsung kayak wow, mempertanyakan gitu kan, gara-gara Peggy itu pas konfes langsung teriak bilang, saya bukan pembunuh Vina, saya rela mati. Tahu saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu fitnah, saya rela mati, tidak. Nah kemarin tuh waktu setelah dia bebas dia bilang kalau saat dia dengar konferensi pers dia dinyatakan menyuruh, melakukan, kemudian juga memperkosa dan membunuh, itu dia merasa itu tuh bukan saya nih yang ngelakuin gitu. Dia mikirin orang tuanya, dia mengingat orang tuanya, dia merasa kayak orang tua saya itu tidak berhak untuk menanggung beban seperti ini. Itu yang mendorong dia untuk berani bicara, saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, ini fitnah, saya rela mati. Waktu itu tuh dia langsung ditarik kan ya sama polisi. Nah itu juga yang menghebohkan tuh, yang bikin juga orang langsung kayak kenapa lu mesti nahan-nahan Peggy, kenapa mesti narik mundur, kayak semacam dibungkam lah Peggy. Akhirnya terus bergulir, rame sekali, terus sampai muncul kesaksian-kesaksian ya kan. Ada kesaksian Aep yang kemudian tuh lagi pada dicari-cari tuh sama netizen, Aep tuh ada di mana. Aep yang bilang kalau dia ngelihat jaraknya sangat dekat, dia melihat proses pembunuhan itu kemudian sekarang lagi dicari benar mana tuh Aib ya gitu. Nah terus kemudian polisi juga bilang kalau Peggy selama ini tuh menyamar dengan nama Robi. Mana Robi itu adalah nama adiknya. Saya waktu sebelumnya itu nanya juga soal itu ke bapaknya Peggy, ayahnya Peggy, dan dia bilang bahwa kenapa Peggy bernama sering dipanggil Robi karena di kosan itu si tuan rumah ini itu lebih kenal Robi daripada Peggy. Nah, waktu Robi nggak ngekos lagi di sana, si bapak kos ini itu nyariin Robi. Tapi karena dia udah pelupa gitu, jadi dia suka manggil si Peggy ini Robi, dan ya udah dibiarin aja si bapaknya ini manggil Peggy ini Robi kayak gitu. Karena Robi ini suka membantu si tuan rumahnya itu untuk ngechat atau membantu bikin apa kayak gitulah ya. Nah bagi polisi itu adalah bentuk Peggy menutupi identitasnya gitu ya. Kemudian faktanya kan dalam persidangan tidak dinyatakan seperti itu ya. Jadi ya ada yang salah juga di sini gitu. Nah terus yang bikin juga masyarakat jadi kayak ini apa-apaan sih polisi, tiba-tiba dari 3 DPO dihapus cuma 1 DPO. Jadi yang 2 tuh hilang gitu saja. Ya emang bisa kayak gitu. Kok tiba-tiba amar putusan nih dinyatakan 3 DPO terus diubah jadi 2 DPO. Alasannya ada yang salah menyampaikan informasi atau ada saksi yang menyatakan ada kekeliruan gitu. Ini kan amar putusan ya bos ya. Tahu nggak ngerti kenapa. Nah itu juga jadi rame juga gitu lah ya. Jadi orang kayak ada yang nggak bener nih, ada yang salah nih dari polisi gitu. Tapi kemudian saya wawancara Kompolnas, waktu itu Kompolnas bilang mereka meminta polisi tetap menyelidiki si 2 DPO ini gitu. Tetap mencari 2 DPO itu. Dan kemudian polisi akhirnya bilang kalau ada yang punya informasi soal 2 DPO ini silakan disampaikan ke polisi.